Bab 2371 Bencana Berdarah. Itu tidak masalah. Master Su langsung setuju, Ye Yixian adalah dermawan besar kuil Tianlongku, dan aku tidak keberatan jika harus menanggung reaksi keras. Belum lagi satu hal, tidak masalah jika itu 10 atau 100 hal. Aku bisa menyimpulkan peruntungan Yixian dalam 10 tahun ke depan. Itu tidak perlu. Ye Bufan berkata, aku terutama ingin menemukan sepotong batu hitam berwarna-warni, dan aku ingin Master membantuku mencari tahu di mana batu itu. Selain itu, aku punya beberapa teman yang berkeliaran di seluruh benua Kunlun, dan sekarang aku tidak dapat menemukan mereka. Bisakah kau membantuku mencari tahu di mana mereka berada? Jangan khawatir, ini semua masalah sepele. Master Su sangat percaya diri dengan seni rahasia surga miliknya sendiri. Dia mengulurkan tangannya dan 3 cangkang kura-kura muncul di telapak tangannya. Yang di tengah berwarna hitam seperti tinta, dan 2 lainnya berwarna merah tua. Dia meletakkan 3 cangkang kura-kura di depannya, lalu membuat gerakan tangan dan mulai menghitung dengan teknik rahasianya. Seiring berjalannya waktu, tempurung kura-kura hitam mulai berputar terlebih dahulu, kemudian 2 tempurung merah lainnya juga mulai berputar. Pada saat yang sama, garis-garis rumit pada cangkang kura-kura mulai memancarkan cahaya redup. Pada awalnya, wajah serius Master Void menampakkan rasa percaya diri, namun kemudian ekspresinya makin lama makin jelek, nafasnya cepat, dan wajahnya pucat. Kepalanya yang botak ditutupi butiran-butiran keringat halus, bahkan kabut tipis mulai naik dari atas kepalanya. Napasnya menjadi semakin tidak stabil, dan bahkan ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi. Simen Jiayin terkejut. Sebagai pemimpin Istana Abadi Jiufan, dia memiliki banyak informasi dan telah melihat seni rahasia surga, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat reaksi seperti itu. Ye Bufan mengerutkan kening. Biksu tua itu jelas sedang dalam keadaan marah, tetapi dia hanya menghitung nasibnya sendiri. Apakah memang perlu seperti ini? Sayangnya, saya tidak dapat membantu dalam hal semacam ini, jadi saya hanya bisa membiarkan dia menyelesaikannya sendiri. Pada saat ini, 3 cangkang kura-kura di depan Master Su pecah berkeping-keping dengan suara letupan dan meledak berkeping-keping di seluruh tanah. Dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Wajahnya pucat dan napasnya lemah. Jelas bahwa dia terluka parah. Ini, Ye Bufan dan pria lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka akan jadi seperti ini. Dia melintas di depan Guru Su, pertama-tama memasukkan pil peremajaan ke dalam mulutnya, dan kemudian bergerak secepat kilat, menusukkan lebih dari selusin jarum perak ke titik akupuntur utama di dadanya. Dengan nutrisi dari Keoski dan pil peremajaan, luka biksu tua itu pulih dengan cepat. 1/4 jam kemudian, Ye Bufan mengambil kembali semua jarum perak. Guru, apa kabar? Apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa, saya sudah jauh lebih baik. Luka-luka Guru Su sebagian besar sudah sembuh, dan energinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Simen Jiayin bertanya dengan bingung, Guru, ada apa denganmu? Aku malu, aku sangat malu. Wajah tua Guru Su berubah ungu. Baru saja kamu mengatakan akan membantu Dewa Medis untuk mengintip peruntungan 10 tahun ke depan. Sayang sekali aku tidak kompeten dan gagal memenuhi kepercayaanmu. Simen Jiayin semakin terkejut, Guru, apa yang terjadi? Mungkinkah seni rahasia surgamu tidak berfungsi? Guru Su mendesah, seni rahasia surgaku selalu efektif dan tidak pernah gagal. Tetapi untuk beberapa alasan, ketika menyangkut Dewa Medis, itu seperti kabut dan aku tidak dapat melihat apapun. Ye Bufan mengerutkan kening. Dia percaya bahwa ini bukan masalah Guru Su, tetapi harus berhubungan dengan dirinya sendiri. Mungkinkah dia datang dari bumi dan melintasi suatu antarmuka, menyebabkan teknik rahasia surgawinya menjadi tidak efektif. Namun, hal ini membuatku sedikit kecewa. Aku sudah berusaha keras, tetapi aku masih belum bisa menemukan batu misterius 5 warna itu. Dia bertanya dengan enggan, Guru, apakah Anda tidak melihat apapun? Itu tidak sepenuhnya benar. Guru Su berkata, saya tidak melihat apapun secara spesifik, tetapi menurut kesimpulan saya, Dewa Medis akan memiliki darah dan api di masa mendatang, yang jelas berarti akan ada bencana. Kita harus lebih berhati-hati di masa mendatang. Oh,
Ye Bufan mengangguk. Dia tidak meragukan apa yang dikatakan biksu tua itu. Sepertinya dia akan mendapat masalah. Dia tidak meramalkan sesuatu yang berguna, tetapi malah meramalkan bencana berdarah bagi orang lain. Bahkan seorang biksu hebat seperti Master Su merasa sedikit malu. Baiklah, aku melihat wajahmu seperti orang yang diberkati. Itu pasti hanya bencana kecil. Kamu akan mampu mengatasi bahaya di masa depan dan memiliki masa depan yang cerah. Baiklah, kalau begitu, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Master Su. Meskipun hal-hal spesifik tidak diperhitungkan, pihak lain telah mencoba yang terbaik, jadi Ye Bufan tetap mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pada titik ini, seni rahasia ilahi tidak dapat diandalkan lagi dan dia tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Guru Su, ia kembali ke kota Kekaisaran Tianxing bersama semua orang. Tidak ada cara lain yang dapat diandalkan sekarang, kita hanya dapat terus menunggu di sini. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu. Melihat bahwa waktu kompetisi jenius dan monster semakin dekat, dan tidak ada kemajuan di sini, Ye Bufan menjadi semakin cemas. Dan pagi itu, tiba-tiba seorang remaja berlari masuk dari luar. Si kecil mengenakan pakaian compang camping dan kotor di sekujur tubuh, tetapi matanya yang besar sangat cerah. Siapa Dr. Ye? Nada bicara anak itu sangat kaku. Saat berbicara, dia menatap semua orang di ruangan itu dengan sedikit ketakutan di matanya. Ini aku, Ye Bufan berkata, adik kecil, ada apa? Seseorang memintaku untuk memberikan ini kepadamu, katanya kamu bisa memberiku 100 koin emas. Anak laki-laki itu berkata, mengeluarkan surat kertas coklat dari belakang dan menyerahkannya, matanya penuh dengan antisipasi. Ye Bufan mengambil surat itu dan melihatnya, ekspresinya sedikit berubah. Ada sebaris kata-kata kecil yang tertulis di sana, saya akan melelang batu hitam berwarna-warni itu di lelang Jubao malam ini, dan penawar tertinggi akan menang. Meskipun dia telah gagal beberapa kali berturut-turut, dia masih sedikit bersemangat di dalam hatinya. Bagaimanapun, berita apapun berarti sedikit harapan. Ia menatap anak kecil itu, adik kecil, siapa yang memberimu surat ini? Seorang pria setengah baya dengan wajah tertutup. Aku tidak tahu siapa dia. Dia berkata bahwa jika aku memberimu surat ini, kamu dapat memberiku 100 koin emas. Anak kecil itu berkata, wajahnya yang kekanak-kanakan penuh dengan keinginan, dan jelas bahwa dia sangat menginginkan koin emas ini. Semua ini untukmu. Simpan baik-baik dan jangan biarkan siapapun melihatnya. Kalau tidak, kau akan mendapat masalah. Ye Bufan mengeluarkan sekantong koin emas dan menyerahkannya. Ada sekitar 7 atau 800 koin emas. Dia bukan orang yang pelit pada awalnya, dan koin emas tidak lagi berguna baginya sekarang. Terima kasih, Dr. Ye. Anak kecil itu melompat kegirangan, meraih koin emas itu dan berlari keluar dengan gembira. Ye Bufan berbalik, menutup klinik, dan mengumpulkan semua orang untuk membahas masalah tersebut. Setelah semua orang melihat surat yang dibawa oleh bocah lelaki itu, Jiang Fangzu berkata, Saudara Ye, apakah ini penipuan lagi? Ye Bufan berkata, lebih baik ada berita daripada tidak ada berita. Apakah itu penipuan atau tidak, kita harus pergi dan melihatnya. Sebagai perbandingan, Zhang He jauh lebih berpengalaman. Dia berpikir sejenak dan berkata, karena pihak lain akan mengadakan pelelangan, batu hitam 5 warna itu kemungkinan besar asli, dan tidak mungkin itu penipuan. Yang saya khawatirkan adalah pihak lain hanya ingin menggunakan ini untuk memancing tuan muda keluar, dan kemudian mencari kesempatan untuk mengambil tindakan. Semua orang mengerti apa yang dimaksudnya. Sekarang, baik orang-orang dari Sekte Iblis maupun Istana Wuliang adalah musuh. Memang tidak nyaman bagi mereka untuk mengambil tindakan bersama si Men Jiayin di sini, tetapi begitu Ye Bufan berhasil dipancing keluar, mereka tidak akan punya banyak kekhawatiran. Bab 2372 mempersiapkan serangan mundur. Setelah kata-kata itu diucapkan, semua orang yang hadir mengangguk, mengira ini adalah jebakan. Ye Bufan berkata, apapun alasannya, aku harus pergi ke sana. Sekarang kesempatan itu telah datang, aku tidak boleh melepaskannya. Si Men Jiayin berkata, kalau begitu,
Aku akan pergi bersamamu. Ye Bufan memikirkannya, lalu menggelengkan kepalanya. Jika pihak lain mencoba memancing harimau itu menjauh dari gunung, begitu kau pergi, kita akan jatuh ke dalam perangkap. Zhongli Mei berkata, kalau begitu bagaimana dengan ini? Mari kita semua pergi bersama Tuan Muda, maka kita tidak perlu khawatir tentang konspirasi atau tipu daya mereka. Nalan Yujia berkata, benar sekali, dengan begitu banyak dari kita bersama, kita tidak perlu takut bahkan jika mereka punya tipu daya. Itu lebih buruk lagi. Ye Bufan berkata, jika mereka hanya ingin menggunakan batu misterius 5 warna untuk memancingku keluar, mengirim begitu banyak orang sekaligus tidak akan memberi mereka kesempatan untuk bertindak. Bagaimana jika mereka benar-benar ingin mengambil barang-barang itu? Maka aku tidak akan bisa mendapatkannya. Hu Yaoyao berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Kau tidak perlu khawatir tentang masalah ini, dengarkan saja rencanaku. Ye Bufan meminta semua orang untuk bubar sementara, lalu mengeluarkan batu giok komunikasi dan mengirim pesan kepada Zhao Huiying, kepala Kasim Istana, memintanya untuk datang ke klinik medis kuno. Tidak lama kemudian, Zhao Huiying masuk dari luar, tampak berseri-seri. Dia telah menanggalkan pakaian Kasimnya dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala pelayan. Akan tetapi, tingkat kultivasinya masih ada, dan dia sudah menjadi sesepuh yang dihormati oleh keluarga kerajaan, dan statusnya tidak berkurang sedikitpun. Setelah memasuki ruangan, dia berkata dengan hormat, Dr. Ye, apa yang Anda ingin saya lakukan? Saya ingin Anda membantu saya memeriksa sesuatu. Ye Bufan berkata, seseorang memberitahu saya bahwa akan ada batu hitam 5 warna di pelelangan paviliun Jubao malam ini. Bisakah Anda membantu saya memeriksa apakah itu benar atau tidak? Itu mudah. Zhao Huiying setuju, mengirim beberapa pesan, dan segera mendapatkan hasilnya. Dr. Ye, ini benar. Baru 1 jam yang lalu, seseorang mengirim batu misterius 5 warna ke pelelangan dan mempercayakannya untuk dilelang malam ini. Oh, setelah mendengar bahwa batu misterius 5 warna telah tiba di paviliun Jubao, Ye Bufan segera merasa jauh lebih tenang. Tampaknya bahkan jika pihak lain ingin memancing, dia benar-benar telah mengambil umpannya. Ini adalah pil butian yang aku janjikan padamu. Kata Ye Bufan sambil mengangkat tangannya dan sebuah botol giok kecil terbang mendekat. Zhao Huiying mengambil botol giok dan langsung kegirangan. Dr. Ye, atas nama saudara saya ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikan Anda yang luar biasa. Ye Bufan melambaikan tangannya dengan santai, tolong atur kamar pribadi untuk saya di paviliun Jubao malam ini. Saya ingin kamar yang paling privasi. Itu mudah. Serahkan saja pada saya. Zhao Huiying memiliki status yang sangat tinggi di kota kekaisaran ini dan juga di paviliun Jubao. Dia segera menyelesaikan semuanya dan pergi. Setelah dia pergi, Ye Bufan pertama-tama kembali ke kamar, mengubah penampilannya, dan kemudian meninggalkan klinik medis kuno dengan tenang. Setelah meninggalkan kota kekaisaran, ia terbang ke arah barat dan akhirnya berhenti di sebuah lembah kecil 2000 mil jauhnya. Tempat ini dikelilingi oleh pegunungan, sunyi dan sepi, hanya beberapa hewan kecil yang sesekali lewat. Dia menggunakan indera spiritualnya untuk memindai area dalam jarak 100 mil dan memastikan tidak ada seorang pun yang mengikutinya, lalu dia segera mengeluarkan bendera formasi. Saat bendera-bendera dikibarkan satu demi satu, gelombang energi berdesir, dan segera sebuah formasi berhasil dibentuk. Ini adalah susunan teleportasi kecil. Meskipun tidak terlalu besar, cukup untuk memindahkan 10 orang dalam jarak dekat. Kemudian dia membuat formasi penyembunyian untuk menyembunyikan susunan teleportasi. Dalam dunia kultivasi, ada beberapa hal yang harus Anda waspadai. Kemunculan tiba-tiba batu misterius 5 warna kali ini mungkin merupakan jebakan yang dibuat oleh pihak lain. Mengambil pengalaman dari Kekaisaran Dasun, akan lebih aman untuk mendirikan susunan teleportasi di sini terlebih dahulu, sehingga dapat mempersiapkan rute cadangan bagi diri sendiri terlebih dahulu. Saya pernah bertanya kepada Simen Jiayin sebelumnya. Indra spiritual orang kuat di puncak tahap Mahayana dapat memindai jarak maksimum 800 hingga 1000 mil. Jarak sejauh itu lebih dari cukup untuk lolos dari deteksi lawan. Setelah semuanya diatur,
dia segera kembali ke kota Kekaisaran Tianxing, dan kemudian menyiapkan susunan teleportasi lain di klinik medis kuno. Inilah keuntungan menjadi master formasi, semuanya dilakukan secara senyap dan tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Ye Bufan tahu bahwa karena pihak lain telah memasang jebakan, pasti ada seseorang yang mengawasinya secara diam-diam. Jadi dia tidak bertindak terburu-buru dan kembali ke kamarnya untuk membuat persiapan terbaik. Sama seperti hari-hari lainnya, tidak ada perbedaan di klinik medis kuno. Klinik hanya tutup saat matahari terbenam dan semua orang kembali ke kamar masing-masing. Setelah menjelaskan rencananya dengan jelas, dia langsung menggunakan susunan teleportasi untuk mengirim si Men Jiayin dan yang lainnya ke suatu tempat sejauh 2000 mil dan meminta mereka untuk menunggunya di sana. Kali ini, tidak peduli apakah berita tentang batu misterius 5 warna itu benar atau salah, dia tidak berencana untuk kembali ke sini. Dia akan langsung menuju susunan teleportasi dari sana dan kemudian meninggalkan Tianxiongsu. Segala sesuatunya sudah siap, dan setelah mengusir semua orang, dia mengubah penampilannya lagi. Kali ini ia berpakaian seperti seorang pria setengah baya yang berwajah garang dengan bekas luka panjang di wajahnya. Dia mengenakan jubah hitam, lalu diam-diam meninggalkan klinik medis kuno dan bergegas ke pelelangan di Paviliun Jubao. Setelah memasuki Paviliun Harta Karun, dia langsung menuju ke belakang panggung dan berkata kepada seorang pelayan, "Saya punya beberapa ramuan yang siap dijual. Panggil manajer Anda." Setelah pelayan itu melihat token giok tertingginya, dia segera berlari ke belakang panggung, dan tak lama kemudian seorang pria paruh baya datang. "Tamu yang terhormat, saya Zhang Chao, manajer di sini. Bolehkah saya meminta petunjuk?" Pria paruh baya itu berbicara dengan sangat sopan, dan senyumnya menunjukkan kelicikan seorang pengusaha. Ye Bufan berkata, "Saya punya beberapa pil yang akan dilelang di pelelangan malam ini." Zhang Chao menggelengkan kepalanya, "Tamu yang terhormat, pelelangan malam ini sudah diatur. Bagaimana kalau saya yang mengaturnya untuk Anda besok malam?" "Tidak, saya harus melelang pil-pil ini di sini, dan pesanannya harus diatur sesuai dengan kebutuhan saya." "Ini, tamu yang terhormat, itu benar-benar tidak mungkin. Ini melanggar aturan." Meskipun Zhang Chao mengatakannya dengan sopan, sikapnya sudah agak dingin. "Lihatlah pilku dulu," kata Ye Bufan sambil melambaikan tangannya, dan sebuah botol giok kecil muncul di depan pria paruh baya itu. Ada penghinaan di mata pria paruh baya itu. Sebagai kepala pelayan Broter Jubao, dia telah melihat semua jenis ramuan, jadi bagaimana dia bisa mengubah aturan dengan mudah. Namun karena penasaran, ia tetap mengambil botol giok kecil itu dan membuka tutupnya. Ketika dia melihat 3 pil kecil di dalamnya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Ini adalah pil Sui kelas atas." Tidak heran dia begitu tidak terkendali. Pil Sui adalah pil kelas 8 yang dapat membantu orang-orang kuat di alam Dongsu untuk meningkatkan kultivasi mereka. Dapat dilihat betapa berharganya itu. Secara umum, sangat sedikit alkemis yang mampu memurnikan ramuan semacam ini. Bahkan jika diproduksi dalam jumlah kecil, ramuan itu akan segera dibagi-bagi oleh para master Dongsu yang kuat, jadi tidak ada peluang bagi mereka untuk memilikinya di pelelangan. Hingga kini, Paviliun Jubao mereka belum pernah menawar Sui dan kalau ketiga pil ini diambil, bukan saja dia akan dapat komisi besar, tapi pelelangannya pun pasti akan jadi terkenal. "Tamu terhormat, kami setuju dengan semua permintaan Anda. Anda yang memutuskan kapan akan melelang obat ini dan bagaimana Anda ingin menjualnya. Kami di Paviliun Jubao akan bekerja sama sepenuhnya dengan Anda." Setelah tersadar, wajah tua Zhang Chao tersenyum seperti bunga krisan, dan apa yang disebut aturan omong kosong telah lama dibuang keluar jendela. Pada saat ini, dia memandang Ye Bufan dengan rasa hormat yang sama seperti yang dia lakukan pada leluhurnya. Jika dia melewatkan kesempatan langka ini dan begitu para petinggi mengetahuinya, dia bahkan mungkin kehilangan jabatannya sebagai kepala pelayan. Bab 2373, Gaya yang sama dengan kepala pelayan. "Jangan khawatir, aku masih punya beberapa jenis pil di sini yang perlu kamu belikan untukku." Ye Bufan sudah menduga reaksinya dan mengeluarkan 2 botol giok kecil. Dia mengambil satu dan berkata,
Ini disebut Bu Tiandan. Itu tidak hanya dapat memperbaiki luka di lautan kesadaran seseorang, tetapi juga cacat apapun di tubuh fisik, tanpa kecuali. Saat melelang, harus ditegaskan bahwa ini adalah model yang sama dengan manajer umum Zhao Huiying. Zhang Chao terkejut. Sebagai manajer paviliun Jubao, dia sangat berpengetahuan. Dia pernah mendengar reputasi Bu Tiandan sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka itu akan muncul di depannya seperti ini. Namun kemudian dia bertanya dengan bingung, tamu yang terhormat, apa maksudnya, sama dengan manajer umum? Ye Bufan berkata dengan enteng, karena manajer umum meminum pil semacam ini, maka dia mengalami perubahan saat ini. Petik 2. Oh, saya mengerti. Zhang Chao segera menunjukkan ekspresi, saya mengerti, dan jelas bahwa dia juga menyadari perubahan terbaru pada Zhao Huiying. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam mengagumi kecerdasan pria di depannya. Begitu manajer umum Zhao Huiying digunakan untuk mengiklankan pil selama pelelangan, nilai pil itu mungkin akan meningkat secara eksponensial. Saya punya pil lain di sini, yang disebut pil roh iblis. Saat Anda melelangnya, Anda hanya perlu menyatakan bahwa pil itu cocok untuk semua kultivator yang mempraktikkan teknik gelap. Tidak perlu mengatakan apapun lagi. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan botol giok kecil terakhir di tangannya. Zhang Chao mengambilnya dan membukanya. Di dalamnya ada pil hitam pekat. Yang istimewa adalah pil ini tidak memiliki aroma seperti pil biasa. Sebaliknya, pil ini memancarkan aura yang sangat menakutkan dan aneh yang membuatnya menggigil. Saya mengerti. Zhang Chao segera menyingkirkan beberapa botol ramuan, lalu bertanya, tamu yang terhormat, berapa harga yang ingin Anda tawarkan untuk pesanan ini? Anda yang menentukan harganya, saya tidak peduli. Pertama, Ye Bufan tidak begitu paham dengan mutu ramuan, dan kedua, dia tahu bahwa masalah profesional seperti itu hanya akan memberikan nilai terbesar jika diserahkan kepada para profesional. Paviliun Jubao telah melelang ramuan selama bertahun-tahun, jadi tentu saja ia tahu berapa harga yang tepat untuk memperoleh keuntungan maksimal. Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab secara pribadi atas 3 botol pil ini. Zhang Chao memasang ekspresi menyanjung di wajahnya. Baik itu pil Bu Tian atau pil Suyi, mereka dapat mendatangkan keuntungan besar bagi paviliun Jubao. Adapun pil roh sihir yang tersisa, meskipun aku tidak tahu banyak tentangnya, itu tidak penting lagi. 2 pil pertama sudah cukup. Tamu yang terhormat, ada sesuatu yang ingin saya jelaskan kepada Anda. Rumah lelang kami akan mengambil 10% dari hasil lelang ramuan semacam ini sebagai hadiah. Ye Bufan melambaikan tangannya dengan santai, tidak masalah. Anda bisa menyimpannya saat waktunya tiba. Zhang Chao tampaknya telah melihat banyak batu roh mengalir ke sakunya, dan dia tersenyum lebih bahagia, lalu bertanya, apakah Anda memiliki persyaratan khusus? Saya pasti akan memuaskan Anda. Hanya ada satu persyaratan, dan itu adalah melelangnya secara berurutan. Jangan membuat kesalahan. Ye Bufan menunjuk ke 3 botol dan berkata, 3 botol ramuan saya akan dilelang di depan batu hitam berwarna-warni, dan urutannya harus terhubung. Selain itu, lelang ramuan saya juga harus memiliki urutan. Pertama menjual Suyi Dan, kemudian menjual Moling Dan, dan terakhir melelang Bu Tiandan. Jangan khawatir, kami akan melakukannya. Untuk rumah lelang besar seperti Paviliun Jubao, pelanggan memiliki banyak persyaratan yang berbeda, bahkan yang aneh. Apa yang dikatakan Ye Bufan kedengarannya agak rumit, tetapi itu bukan apa-apa. Untuk menunjukkan bahwa dia cukup serius, Zhang Chao mengeluarkan pena dan kertas dan menuliskannya. Sebagai seorang pebisnis, dia tahu bagaimana mengendalikan rasa ingin tahunya. Mengenai mengapa pihak lain melakukan ini, dia bahkan tidak akan memikirkannya, apalagi bertanya. Setelah semuanya selesai, dia bertanya lagi, tamu yang terhormat, apakah Anda ingin saya menyiapkan sebuah kotak untuk Anda? Tidak perlu, bawa saja aku ke kotak nomor 6. Zhang Chao kemudian menyadari bahwa orang di depannya adalah tamu terhormat yang secara khusus diatur oleh kepala pelayan Zhao Huiying. Tampaknya hubungan antara keduanya benar-benar istimewa, jika tidak, mereka tidak akan berani menggunakan model yang sama dengan manajer umum untuk iklan ini.
Dia tidak berani menunda lebih lama lagi dan langsung membawa Ye Bufan ke kotak nomor 6. Setelah semuanya diatur, dia bertanya dengan nada menyanjung, apakah Anda punya instruksi lain? Jangan sampai salah memesan, dan ingatlah untuk merahasiakannya untukku. Jangan biarkan siapapun tahu bahwa pil itu dilelang olehku. Jangan khawatir tentang itu. Paviliun Jubauku memiliki reputasi terbaik dan pasti tidak akan membocorkan informasi para tamu. Zhang Chao meyakinkan berulang kali sebelum pergi. Ye Bufan melihat sekeliling ruangan pribadi itu. Ruangan itu sangat mewah, dilengkapi dengan berbagai macam minuman dan buah-buahan kering. Dulunya ada 4 pembantu yang melayani di sini, tetapi mereka semua diusir olehnya. Ruang pribadi terletak di lantai 2, menghadap semua yang ada di meja lelang. Setelah memastikan Zhang Chao telah benar-benar pergi, Ye Bufan menutup pintu, meletakkan beberapa larangan secara berurutan, dan kemudian mulai mengatur formasi dengan kecepatan yang sangat cepat. Susunan teleportasi sederhana sangat mudah baginya dan tidak memakan banyak waktu. Susunan itu disiapkan dalam waktu sekitar 5 menit. Namun, dia meninggalkan bendera formasi terakhir dan tidak memasukkannya. Setelah formasi tersusun sepenuhnya, akan ada fluktuasi khusus, yang mungkin menarik perhatian para ahli. Metode ini adalah yang terbaik saat ini. Jika Anda perlu menggunakannya, Anda hanya perlu memasukkan bendera terakhir dan susunan teleportasi akan langsung aktif, dan tidak seorang pun akan menemukannya sebelum itu. Semuanya sudah selesai. Ia menyingkirkan semua larangan di ruangan itu, lalu duduk di kursi berlengan di depan jendela dan minum teh dengan santai, seolah-olah ia tidak melakukan apapun. Karena dia datang relatif awal kali ini, butuh beberapa saat sebelum pelanggan mulai memasuki toko. Ye Bufan tidak sengaja menyembunyikan tingkat kultivasinya, tetapi dia mengedarkan energi sejati yang kacau untuk mensimulasikan aura seorang kultivator gelap, dengan aura dingin yang memancar dari seluruh tubuhnya. Sekarang, apalagi orang luar, bahkan jika Nalan Yuga dan yang lainnya berdiri di depannya, mereka tidak akan dapat mengenali siapa dia. Dia tampak seperti sedang duduk di sana sambil minum teh, tetapi kesadarannya sedang memperhatikan segala sesuatu di sekelilingnya. Dia tahu jika ini benar-benar jebakan yang dibuat untuknya oleh Istana Wuliang atau Sekte Iblis, pasti ada seorang guru Mahayana yang kuat di sini, dan dia akan mencari jejaknya. Dalam situasi ini, dia tidak berani menggunakan indera spiritualnya untuk memindai tempat lain, dan hanya bisa mengamati di sini dengan tenang. Seiring semakin dekatnya waktu pelelangan, semakin banyak pula pelanggan yang datang dan tak lama kemudian seluruh toko pun penuh. Dan di saat itu, samar-samar rasa keilahian menyelimuti. Meskipun pihak lain berusaha sekuat tenaga menyembunyikan dirinya dan tidak ingin ditemukan oleh orang lain, Ye Bufan masih merasakannya. Terlebih lagi, aura pihak lain itu kuat dan familiar, dan segera dikenali bahwa ini adalah penguasa Istana Wuliang, Qian Wuji. Meskipun dia merasakan penyelidikan pihak lain, dia tidak berani menunjukkan kelainan apapun. Ia berusaha sekuat tenaga menahan napas dan menenangkan energi sejati dalam tubuhnya. Ekspresi wajahnya tetap tidak berubah, bahkan laju aliran darahnya pun tidak berubah. Indra keilahian itu hanya bertahan padanya sesaat, lalu dengan cepat menyapu melewatinya, tampaknya tidak menemukan kekurangan apapun. Ye Bufan diam-diam menghela napas lega. Tepat ketika dia mengira bahwa hari ini adalah jebakan yang dibuat oleh Istana Wuliang, kesadaran ilahi yang sangat kuat lainnya menyapu dirinya. Sebagai perbandingan, kesadaran ilahi ini lebih mendominasi, dan memancarkan aura gelap dan dingin. Itu persis seperti Penatua Agung Sekte Iblis sebelumnya, Sin Wunu. Bab 2374, setiap orang memiliki sempoa mereka sendiri. Ya ampun, lelang ini benar-benar penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Begitu banyak monster tua di sini. Hati Ye Bufan dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Jelas bahwa kedua kelompok ini akan mengincarnya. Tampaknya persiapan saya sebelumnya sangat diperlukan, kalau tidak, akan sangat sulit untuk meninggalkan tempat ini hari ini. Namun, hal ini juga membuatnya sedikit bingung. Siapa yang mengeluarkan batu hitam berwarna-warni ini? Apakah mereka berdua atau orang lain? Ada ribuan pikiran dalam benaknya, tetapi wajahnya tetap tenang dan dia mempertahankan ekspresi sebelumnya,
seolah-olah dia tidak menyadari penyelidikan pihak lain. Indra spiritual Sin Wunu sama seperti Qian Wuji sebelumnya. Indra spiritual itu juga bertahan padanya sejenak lalu berlalu begitu saja, jelas tidak menemukan kekurangan apapun. Ye Bufan diam-diam telah membuat keputusan di dalam hatinya bahwa dia harus berhati-hati hari ini dan tidak menarik perhatian kedua monster tua ini kecuali benar-benar diperlukan. Kalau tidak, sungguh sulit untuk lepas dari tangan seorang guru puncak Mahayana. Di sebuah ruangan pribadi tidak jauh darinya, pemimpin istana Wu Liang, Qian Wuji, dan Wu Zhang Lao Yuan Tiancheng sedang duduk bersama. Qian Wuji perlahan membuka matanya. Dia baru saja memindai seluruh pelelangan dengan indera spiritualnya, tetapi tidak menemukan jejak Ye Bufan. Apa yang terjadi? Saya tidak melihat anak itu. Sudah hampir 2 bulan sekarang, dan dia belum ditemukan. Apapun yang terjadi. Tuan, harap tenang. Saya membawa total 40 juta batu roh berkualitas tinggi kali ini, jadi ini akan sangat aman. Yuan Tiancheng memiliki uang di sakunya dan tidak panik, tampak percaya diri. Akhirnya, dia bertanya, Master Sekte, mengapa kita harus menangkapnya hidup-hidup jika kita bisa membunuhnya? Dan untuk mendapatkan batu itu, mungkin akan menghabiskan 10 atau 20 juta batu roh bermutu tinggi. Apakah itu sepadan? Tentu saja sepadan. Kita tidak bisa hanya melihat permukaan dari beberapa hal. Qian Wuji berkata, batu hitam 5 warna itu adalah harta karun. Itu juga berharga di tangan kita. Jika kita tidak senang, kita bisa menjualnya. Yang terpenting adalah bahwa keempat tetua dari Balai Wu Liang kita telah menghilang selama hampir sebulan, dan masih belum ada berita. Menurut pendapatku, itu 100% terkait dengan anak itu. Tetapi dia hanyalah semut kecil di periode Mahayana. Bagaimana dia bisa membunuh keempat tetua dari Balai Wu Liangku? Pasti ada rahasia. Mata Yuan Tiancheng berbinar, Master Sekte, apa yang dimaksud anak itu dengan harta karun yang kuat? Sulit untuk mengatakannya sekarang, tetapi pasti ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Qian Wuji berkata, jadi kita harus menangkapnya, dan semuanya akan menjadi jelas. Yuan Tiancheng mengangguk berulang kali, Tuan, Anda bijaksana. Saya mengerti. Qian Wuji berkata lagi, ngomong-ngomong, untuk menghadapi anak itu, kami sementara bekerja sama dengan Sekte Iblis. Berita ini tidak boleh disebarkan, kalau tidak Istana Wu Liang kami tidak akan sanggup menanggungnya. Yuan Tiancheng berkata, Tuan, jangan khawatir, saya tahu apa yang harus dilakukan. Sementara keduanya berbicara, 4 orang duduk bersama di ruang pribadi lain di sebelah mereka. 3 dari lelaki tua itu adalah 3 tetua Sekte Iblis di Tianxiongsu. Di hadapan mereka ada seorang wanita cantik dengan wajah menawan, dialah Lan Meir yang melarikan diri dari negara Tianluo. Sin Wunu meliriknya dan berkata dengan ramah, gadis kecil, dari mana kamu mendapatkan batu misterius 5 warna ini? Ini benar-benar sulit untukmu. Lan Meir tersenyum cerah, Penatua Agung, ini bukan apa-apa. Aku hanya kebetulan mengetahui siapa yang membeli batu misterius 5 warna sebelumnya. Untungnya, lelaki tua itu tidak punya waktu untuk menggunakannya, kalau tidak akan mudah bagi kita untuk mendapatkannya kembali. Aku langsung membawa orang untuk membunuhnya dan mengambil kembali batu misterius 5 warna itu. Dia selalu memiliki senyum cerah di wajahnya ketika dia berbicara, seolah-olah dia tidak berbicara tentang pembunuhan, tetapi hal yang sangat biasa. Sudah tertunda berhari-hari dan menghabiskan banyak tenaga, apakah ini sepadan? Sin Wubei mendengus dingin. Satu lengannya dipotong oleh Simen Jiayin dalam pertempuran sebelumnya. Pada saat ini, hatinya dipenuhi amarah dan dia berharap bisa segera memotong Ye Bufan menjadi beberapa bagian. Jika kau bertanya padaku, kita harus menangkap anak bernama Ye itu dan membunuhnya. Mengapa membuat begitu banyak masalah? Penatua kedua, jangan marah. Aku melakukan ini dengan pertimbangan. Lan Meir masih tersenyum. Belum lagi anak itu bersama Simen Jiayin. Dengan kekuatan kita saat ini, mudah untuk mengalahkan mereka, tetapi sulit untuk menjaga mereka berdua. Dan ada monster tingkat 9 bersama anak itu. Monster itu sangat kuat. Aku tidak tahu seberapa kuat monster itu. Bagaimanapun,
Ketiga tetua Tianlozu semuanya mati di tangannya. Xin Wunu mengangguk, kau benar. Ini adalah cara yang paling aman sekarang. Selama kita dapat memancing anak itu keluar, kita pasti akan menangkapnya. Ye Bufan dapat membuat monster tingkat 9 maju dan menghancurkan formasi sihir malam gelap kita. Dia pasti memiliki rahasia yang tidak kita ketahui. Jika kita dapat mengungkap rahasia ini, sekte iblis kita pasti akan mendapat banyak manfaat. Melihat Xin Wubei masih memiliki ekspresi muram, Lan Meir berkata lagi, selain itu, keterampilan medis anak itu luar biasa. Dia telah memurnikan obat yang disebut Bu Tiandan. Selama kita mendapatkan obat ini, luka tetua kedua dapat segera pulih, dan generasi lengan yang patah hanya dalam hitungan menit. Apakah kamu serius? Ketika Xin Wubei mendengar bahwa dia dapat meregenerasi lengannya yang patah, matanya langsung berbinar. Tentu saja, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri ketika aku berada di Kekaisaran Dasun. Lan Meir sangat pandai memahami hati orang dan tahu apa yang diinginkan tetua kedua sekarang. Zhang He, mantan kepala Kasim Kekaisaran Daxing di Tianlozu, dan Zhao Huying dari Kekaisaran Tianxing, keduanya meminum pil Bu Tian dan memperbaiki tubuh mereka yang rusak. Mereka bukan lagi Kasim sekarang. Bagus sekali. Kita harus menangkap orang ini. Wajah Xin Wubei penuh dengan kegembiraan. Kehilangan lengan hampir mengurangi separuh kekuatannya. Hatinya awalnya dipenuhi dengan keputusasaan dan kebencian, tetapi dia tidak menyangka akan menemukan kesempatan untuk terlahir kembali dengan lengannya yang patah. Tetua ketiga Xin Wuxi berkata, Tetua Agung, pelelangan akan segera dimulai. Apakah Anda menemukan anak itu tadi? Bab 2375 Lelang Pil Sui. Aku tidak menemukannya tadi. Aku akan mencarinya lagi. Xin Wunu berkata sambil menyebarkan indera spiritualnya lagi. Dia dengan cepat mencari di pelelangan paviliun Jubao lagi, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Belum, apa yang terjadi? Apakah orang itu melihat bahwa ini adalah jebakan dan tidak berani datang? Lan Meir terkekeh, penatua kedua. Anda terlalu khawatir. Tidak perlu khawatir. Tidak peduli bagaimana ia bersembunyi, tujuan utama adalah batu misterius 5 warna. Di mana lagi ia dapat bersembunyi? Saya telah mengaturnya. Pada akhirnya, tidak peduli siapa orangnya, selama tawarannya paling tinggi, dialah yang paling mencurigakan dan mungkin Ye Bufan yang menyamar. Sekarang setelah kita menentukan target, kita hanya perlu mengeluarkan uang kita sendiri untuk membeli kembali batu itu. Lan Meir berkata, aku telah menyiapkan 50 juta batu roh berkualitas tinggi, yang cukup untuk membeli kembali batu hitam 5 warna itu. Bahkan jika kita menghabiskan 10% untuk biaya penanganan, itu akan menjadi keuntungan. Bagaimanapun, batu ini bernilai puluhan juta, dan kita tidak mengeluarkan uang sedikit pun. Gadis Lan, kamu semakin pintar. Xin Wunu memuji, denganmu, Suge perempuan, di sini, anak bernama Ye itu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Beberapa orang berbicara satu demi satu, dan segera tiba saatnya pelelangan dimulai. Ye Bufan masih belum muncul, tetapi pelelangan tidak menunggu siapapun, jadi pelelangan resmi segera dimulai. Ye Bufan duduk di ruang pribadi dan menyaksikan dengan tenang. Sebagai tempat pelelangan teratas di paviliun Jubao, setiap barang yang dibawa keluar di sini adalah barang bagus. Namun, dia sama sekali tidak tergerak. Yang terpenting sekarang adalah batu misterius 5 warna itu, dan sisanya bisa diserahkan. Di atas meja teh di depannya ada daftar urutan lelang yang disiapkan oleh paviliun Jubao, dan item kelima dalam daftar tersebut adalah batu misterius 5 warna. Bukan hanya dia, banyak orang yang hadir di sini juga datang untuk mengambil batu misterius 5 warna itu. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah jebakan dan hanya ingin mengambilnya sendiri. Lagi pula, Ye Bufan telah menciptakan sensasi yang begitu besar sebelumnya sehingga banyak orang berfantasi tentang mendapatkan benda ini di tangan mereka dan kemudian menukarnya dengan tungku pil di klinik medis kuno. Di tengah antisipasi semua orang, 4 barang pertama dengan cepat terjual habis. Tepat ketika semua orang mengira batu hitam berwarna-warni itu akan naik ke panggung, juru lelang yang cantik di atas panggung tersenyum cerah ke arah penonton.
Hari ini toko kami telah menyiapkan kejutan besar untuk semua orang. Kami akan melelang beberapa ramuan yang sangat langka. Saya dapat menjamin bahwa salah satu dari ramuan ini adalah harta karun. Anda tidak dapat membelinya di tempat lain, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda keluarkan. Meskipun semua orang sedikit kecewa, kata-katanya membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Mereka ingin melihat ramuan apa saja yang dijual Paviliun Jubao. Juru lelang cantik itu melambaikan tangannya, dan segera seorang pelayan datang membawa nampan, mengangkat kerudung merah cerah, dan di atasnya terdapat botol giok kecil. Semuanya, apakah kalian tahu jenis ramuan apa ini? Juru lelang yang cantik itu mengulurkan tangan dan mengambil botol giok kecil. Botol ini berisi ramuan kelas 8 Suyi dan ini adalah ramuan kelas atas. Setelah dia mengatakan ini, terjadi keributan di antara hadirin. Sebagian besar dari mereka yang datang ke pelelangan itu adalah para kultivator, jadi wajar saja jika mereka tidak mengetahui nama Suyi dan. Seperti yang dikatakan oleh juru lelang, ramuan semacam ini sangat langka. Jika muncul sesekali, akan langsung dibeli oleh orang kuat di tahap void. Sulit bagi orang lain untuk melihatnya. Tidak seorang pun menyangka akan melihat Suyi dan di sini hari ini, dan itu adalah yang terbaik. Hal ini langsung memicu antusiasme semua orang, dan bahkan batu misterius 5 warna itu pun terlempar ke belakang pikiran mereka. Si juru lelang tersenyum cerah, jelas sangat puas dengan hasilnya. Sepertinya semua orang tahu tentang Suyi dan, jadi aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Lelang akan dimulai sekarang. Harga awalnya adalah 1 juta batu roh berkualitas tinggi, dan setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 100.000. Juru lelang baru saja mengumumkan dimulainya lelang ketika seseorang mengangkat tanda untuk mengajukan penawaran. 2 juta batu roh berkualitas tinggi. 2.800.000. 3.500.000. Dalam sekejap, pelelangan mencapai klimaksnya, 100 kali lebih semarak dari sebelumnya, dengan banyak orang mengangkat plat nomor mereka. Yuan Tiancheng melirik Qian Wuji dengan kegembiraan di wajahnya. Tuan, pil Suyi kelas atas adalah barang bagus. Haruskah kita menawarnya kembali? Pada saat ini Qian Wuji juga tergoda. Awalnya dia ingin menyimpan batu roh kelas atas untuk menawar batu hitam 5 warna, tetapi dia tidak bisa bersikap acuh tak acuh saat menghadapi pil Suyi kelas atas. Sekarang setelah keempat tetua agung Istana Wuliang menghilang, setengah kekuatannya telah melemah. Jika kita bisa mendapatkan Suyi dan ini kembali, ada harapan bahwa murid di puncak Dongsu dapat langsung memasuki tahap Mahayana, yang juga dapat menebus beberapa kekurangan dalam kekuatan. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu lagi dan melambaikan tangannya, beli saja, kita harus mengambil benda ini kembali. Hanya dalam waktu singkat ketika mereka berdua berbicara, nilai Suyi dan telah dinaikkan menjadi 5 juta batu roh berkualitas tinggi. Saya menawarkan 7 juta. Yuan Tiancheng bertindak tegas dan langsung menaikkan harga sebesar 2 juta. Orang-orang yang sedang berdebat satu sama lain segera terdiam setelah mendengar harganya. Pertama-tama, 7 juta bukanlah angka yang kecil. Yang terpenting adalah pihak lain itu berasal dari ruang privat di lantai 2. Terlepas dari identitas dan statusnya, dia jelas bukan orang biasa. Setelah ragu-ragu sejenak, beberapa orang di depan menghela napas dan dengan enggan meletakkan pelat nomor di tangan mereka. Sang juru lelang tersenyum. Meskipun tidak ada yang menawar, 7 juta sudah merupakan harga yang tinggi. Semuanya, apakah ada yang mau menawar lagi? 7 juta sekali, 7 juta 2 kali, deal. Juru lelang menjatuhkan palu di tangannya, dan pil pertama berhasil dilelang. Ruang privat memiliki status khusus. Setelah berhasil, orang khusus akan segera mengantarkan pil dan menyerahkannya di tempat. Melihat ramuan yang mereka inginkan dibeli, mereka yang tidak mendapatkannya menggelengkan kepala dan mendesah. Pada saat ini, juru lelang yang cantik itu mengeluarkan botol giok kecil, yang berisi pil kedua. Semuanya, pil ini sama persis dengan yang tadi. Ini juga pil Suyi kelas atas. Harga awalnya 1 juta, dan setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 100.000. Lelang dimulai sekarang. Setelah juru lelang mengumumkan, lantai penjualan yang tadinya sunyi, langsung menjadi ramai lagi.
Tak lama kemudian harganya naik drastis dan dalam sekejap mata mencapai level sebelumnya 7 juta. Saya tawarkan 8 juta. Orang-orang di kamar pribadi tempat Yuan Tiancheng menginap kembali mematok harga. Meskipun mereka baru saja menerima satu pil, tidak seorang pun akan berpikir bahwa pil semacam ini terlalu mahal, terutama di Istana Wuliang saat ini. Toko itu kembali sunyi dan beberapa orang memandang ke arah ruangan pribadi itu dengan rasa kesal. Namun, mereka akhirnya memilih untuk menyerah. Pertama, orang-orang dengan status seperti itu tidak kekurangan batu roh, dan mereka mungkin tidak bisa mendapatkannya bahkan jika mereka menawar pada akhirnya. Kedua, kebanyakan orang tidak memiliki keberanian untuk memprovokasi mereka.